Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz Maulana, nomor peserta 59016201400033, NIM 422115161117. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2023. LPTK Fakultas Keguruan Ilmu Kependidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya adalah guru di Man 1 Rokan-Hulu Provinsi Riau. Pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rokan-Hulu Provinsi Riau di kelas 10 fase E, materi kemukjizatan Al-Quran. Berikut ini video praktek video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka melaksanakan proses pembelajaran dan khususnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke materi kita yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran, maka sebelum itu seperti biasa marilah kita berdoa. Silakan Ketua Kelas Haris untuk memimpin doa. Oke. Siap, Bro. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar seperti biasa kita absen dulu ya. Ahmad Duliardi, Hadir, Pak. Artika Putri, Hadir Pak. Auradina, Hadir Pak. Ferdiansa. Izin. Izin apa? Said. Oh, sakit. Oke. Hujanan. Kehujanan? Iya, Pak. Kalau masih ada 2 orang yang nggak datang ya. Iya Pak. Ferdi sakit, mudah-mudahan Ferdi diberikan segera kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Vivi, mudah-mudahan hujannya cepat reda. Oke. Bicara tentang hujan, ini sebelum kita masuk kepada materi, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Tahu Imam Ibnu Hajar? Tidak. Jadi Imam Ibnu Hajar ini adalah salah satu imam yang dia menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Nah, namanya Fathul Bari li Syarhi Sahihil Bukhari. Adalah Ibnu Hajar, anak batu. Kenapa dia menamakan dirinya itu
dengan anak batu. Dulu waktu ayah beliau, nama aslinya adalah Zaid ya. Zaid ini seorang bocah kecil yang dulu dia pintar sekali. Kemudian ayahnya meninggal, beban hidupnya bertambah. Akhirnya si Zaid tadi ketika belajar di sekolah semuanya itu tumpul. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia lari dari sekolahnya. Kemudian di perjalanan turunlah hujan yang sangat lebat. Akhirnya ketika hujan turun dia berteduh sampailah di sebuah gua. Dan tadi dia melihat fenomena yang sangat langka sekali. Air itu sifatnya cair dan lunak sekali. Ternyata air yang hanya setetes dia lihat lekukan batu itu sudah sangat dalam akibat dari tetesan air yang lunak tadi. Air yang lunak siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memerintahkan dia untuk turun? Allah. Jadi karena patuhnya kepada Allah, akhirnya air tadi bisa melunakkan batu. Berpikir, kenapa batu yang keras bisa dilunakkan oleh air? Pergilah dia ke sekolah, kemudian dia curhat dengan gurunya, menyampaikan apa yang dia lihat di gua tadi. Maka kata sang guru, batu saja yang terkena air yang patuh atas perintah Allah bisa apalagi otak kita, akal pikiran kita yang keras pasti bisa akan mencair. Makanya dengan itu motivasi yang diberikan oleh gurunya tadi, akhirnya Imam Ibnu Hajar menjadi anak yang soleh dan taat kepada Allah. Tidak lama setelah itu akhirnya beliau bisa menjadi seorang ulama besar yang bisa membuat kitab yang sangat terkenal untuk syarah Syekh Imam Bukhari itu dengan 18 jilid. Itu adalah sebuah motivasi untuk kita supaya apa? Supaya jangan kita putus asa dalam menuntut ilmu. Air saja bisa melunakkan batu yang apalagi kita yang masih punya hati nurani dan akal pikiran yang dia masih lunak. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, kita akan sedikit mengulang pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang keotentikan Al-Quran. Jadi siapa yang masih ingat bukti otentiknya Al-Quran itu? Oke, Zikri silakan. Mengaktifkan Al-Quran berlaku sepanjang masa. Ya, bagus. Kita tepuk tangan untuk Zikri. Otentiknya Al-Quran itu berlaku sepanjang beda dengan kitab yang terdahulu. Kitab apa yang terdahulu itu? Injil. Apa lagi? Zabur. Kemudian apa lagi? Taurat. Itu tidak berlaku sepanjang masa. Bukti otentik selanjutnya. Oke, Dina silakan. Dari zaman dahulu hingga sekarang banyak orang yang ingin berlomba-lomba meyakini Al-Quran, Ya. tapi sangat gagal. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk si Dina. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang ini masih ada yang ingin membuat Al-Quran tandingan seperti yang diturunkan oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali yang menantang. Allah suruh buat 10 surat, tak ada yang sanggup. Dan anda sekalian, selanjutnya pembelajaran kita hari ini adalah tentang kemukjizatan dari Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis pengertian mukjizat, syarat-syarat mukjizat, perbedaan mukjizat Al-Quran dengan mukjizat lain. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, apa yang akan kita bahas juga pada pembahasan kali ini? Yang pertama itu adalah pengertian mukjizat. Kemudian ada istilah lain yang juga hampir serupa, yaitu kejadian luar biasa juga, itu irhas, kemudian karomah, maunah, dan sihir. Selanjutnya nanti ada syaratnya, kemudian ada perbedaan. Selanjutnya, nah ini ada sebuah gambar dan ada sebuah cerita
silahkan diamati dalam waktu 2 menit, nanti kemukakan pendapatnya. Bisa ya? Oke, silahkan dibaca terlebih dahulu di dalam hati. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah. Siapa yang mau memberikan tanggapannya terlebih dahulu? Oke. Menurut saya penggunaan kata mukjizat itu sah-sah saja karena mukjizat adalah kejadian yang luar biasa. Tika, close untuk Tika. Ada yang masih berpendapat yang lain selain dari pendapat si Tika? Saya Pak. Menurut saya penggunaan kata mukjizat dalam cerita tersebut kurang tepat Pak, karena mukjizat hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Kita ucapkan applause untuk si Ardi. Ya. Jadi teman-teman kita tadi sudah mengemukakan pendapatnya. Menurut Tika tadi bahwasanya sah-sah saja penggunaan kata mukjizat dalam kalimat ini. Jadi dokter itu biasa. Oh, ini kalau seandainya seperti ini kita hanya mengharapkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut Ardi, beliau mengatakan bahwasanya tidak tepat. Kenapa? Mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi kira-kira Ardi apa yang bagusnya kalimatnya untuk itu? Menurut saya alangkah baiknya menggunakan kata keajaiban atau ketetapan dari Allah. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian dari mukjizat tadi. Nah, jadi kita bisa lihat nanti di sini pengertian mukjizat. Apa itu mukjizat? Jadi mukjizat itu secara bahasa dia berasal dari kata ajaza. Dari kata ajaza. Apa arti ajaza? Lemah. Ya. Lemah. Kemudian berubah dia wazannya menjadi ajaza. Ajaza. Maknanya melemahkan. Apa yang dilemahkan? Lawan tandingannya. Iya betul, lawan tandingannya. Jadi mukjizat itu secara bahasa maknanya adalah melemahkan. Secara istilah mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada nabi dan rasul sebagai bukti kenabian dan kerasulannya. Contoh mukjizat itu adalah contoh mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Tongkatnya bisa membelah lautan. Tongkatnya juga bisa berubah menjadi ular. Yang itu tadi tentang pengertian mukjizat. Sudah paham tentang pengertian mukjizat? Sudah. Kita lanjutkan. Untuk ini akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan berdiskusi tentang pembahasan yang sudah kita sebutkan tadi. Kelompok 1 tentang perbedaan mukjizat, karomah, maunah, firhas dan sihir. Kelompok 2 syarat-syarat dan macam-macam mukjizat. Kelompok 3 apa itu mukjizat Al-Quran. Dan yang kelompok 4 yaitu tentang aspek kemukjizatan dari Al-Quran. Sekarang coba Ananda buka di Google Classroom. Sudah bergabung kan semuanya? Sudah. Oke, di sini ada tugas kita yaitu tentang LKPD-nya ya. Oke, bisa di-download ya? Bisa kan? Silakan Ananda kerjakan. Nanti Ananda diskusikan tentang materi atau topik yang sudah dipilihkan tadi dan pindahkan kepada LKPD yang ada di Google Classroom.
Sudah selesai semua diskusinya? Oke. Sekarang kita minta kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Nah, oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa itu mukjizat, karomah, maunah, irhas, dan sihir yang akan dibacakan oleh Rahmah. Pada Rahmah dipersilakan. Mukjizat adalah, menurut bahasa mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang menyenangkan atau mengalahkan. Jadi itulah hasil presentasi kami tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelompok 3. Apakah masih ada yang mendapatkan karomah pada zaman sekarang? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nabila dari kelompok 3. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silahkan kelompok 2 mengajukan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Putri Afri Mailani dari kelompok 2. Bolehkah kita mempelajari sihir? Cukupkan dulu pertanyaannya. Berikan waktu untuk menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman beri kepada kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang pertanyaannya, apakah masih ada yang mendapatkan karomah pada zaman sekarang ini? Jawabannya adalah bisa jadi masih ada, karena salah satu syarat dari karomah itu adalah terjadi pada seseorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut. Bagaimana kelompok 3? Apakah jawaban yang saya berikan tadi sesuai? Cukup, terima kasih dengan jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya, bolehkah kita mempelajari sihir? Yaitu jawabannya adalah tidak, karena sihir itu identik dengan kesepakatan antara manusia dengan setan dan tidak akan membantu kepada seorang penyihir kecuali dengan imbalan. Hasil presentasi kelompok 1 pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan applause untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang syarat-syarat mukjizat dan macam-macam mukjizat yang akan dibacakan oleh Putri. Kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang syarat-syarat mukjizat dan macam-macam mukjizat. Syarat-syarat mukjizat. A. Sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. B. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam atau sunatullah. B. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Apakah Allah bisa memberikan kepada manusia biasa mukjizat? Baik, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dari kelompok 4. Seperti yang kita ketahui, mukjizat isi itu adalah mukjizat yang hanya bisa ditangkap oleh panca indera. Rata-rata Nabi memiliki mukjizat isi. Contohnya seperti Nabi Musa yang bisa merubah tongkatnya menjadi ular dan bisa membelah lautan. Sedangkan mukjizat maknawi yaitu mukjizat yang hanya bisa ditangkap oleh akal pikiran. Jadi pertanyaan saya di sini yaitu coba berikan contoh dari mukjizat maknawi. Terima kasih kepada teman yang sudah bertanya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beri kami beberapa waktu. Baiklah, pertanyaan dari teman-teman akan dijawab oleh Afrika Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok
Apakah Allah bisa memberikan kepada manusia biasa mukjizat? Tidak, karena mukjizat hanya diberikan khusus kepada nabi dan rasul. Sedangkan kepada manusia biasa Allah memberikan dalam bentuk karomah dan amanah. Bagaimana jawaban dari kami? Terima kasih atas jawabannya, kami ucapkan terima kasih. Kita akan menjawab pertanyaan dari Haris. Jawabannya yaitu contoh mukjizat maknawi adalah Al-Quran karena dia tidak bisa hanya ditangkap oleh panca indera menjadi mukjizat. Kemukjizatannya baru terasa ketika dinikmati melalui akal pikiran. Baiklah, itulah hasil dari diskusi dan presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kita persilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa itu mukjizat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nazlah. Al-Quran memiliki dua konotasi. Yang pertama yaitu manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi menyaingi kandungan isi Al-Quran yang banyak sekali menceritakan tentang hal-hal terkait kisah-kisah zaman dahulu. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan yang diajukan, silahkan. Baiklah, saya ingin bertanya. Jelaskan bukti-bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat. Terima kasih kepada Firda karena telah menanyakan itu. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan. Ingin bertanya, apa perbedaan mukjizat Al-Quran dan mukjizat lainnya? Terima kasih atas pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, jelaskan bukti-bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat. Jawabannya, pemukjizatan Al-Quran terbukti karena Al-Quran mampu melemahkan syair-syair orang-orang kafir pada zaman itu. Keindahan bahasanya bahkan mampu melemahkan orang-orang pada masa kini yang ingin membuat kalimat-kalimat seindah ayat-ayat Al-Quran. Sungguh siapapun tidak akan mampu membuatnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan mukjizat Al-Quran dan mukjizat lainnya? Jawabannya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat maknawi yang hanya dibatasi dengan waktu tertentu saja. Contoh, tongkat Nabi Musa hanya menjadi mukjizat di zaman itu saja. Ketika Nabi Musa wafat, mukjizat tersebut sudah tidak ada lagi. Berbeda dengan Al-Quran, mukjizat tidak dibatasi ruang dan waktu meskipun Nabi Muhammad wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Teddy Setiawan. Kepadanya kami persilakan. Dua aspek pemukjizatan Al-Quran. Pertama, bahasa. Gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Susunan sangatlah otentik dan indah. Teddy Setiawan, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertanya, sebutkan isi kandungan Al-Quran yang terbukti secara ilmiah pada saat ini. Terima kasih bagi kelompok 2 yang sudah bertanya. Untuk jawabannya kami serahkan kepada Ahmad Julianti yang akan menjawabnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Artika. Berikut ini adalah ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. Yang pertama, sungai di bawah laut yang terdapat di surat Ar-Rahman ayat 19-20. Yang kedua, jasad Firaun yang masih utuh yang terdapat dalam surat Yunus ayat 92. Yang ketiga, sidik jari yang terdapat pada Al-Quran ayat surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Itu dia hasil jawaban yang telah disampaikan. Bagaimana untuk kelompok 2?
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan aplaus untuk kelompok 4. Dengan berakhirnya diskusi kita pada kelompok 4 tadi, maka berakhirlah pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini, yaitu tadi kita sudah mengetahui perbedaan mukjizat, karomah, maunah, irhas, dan sihir. Kita juga sudah mengetahui syarat-syarat dan macam-macam mukjizat. Sudah tahu apa yang menjadi mukjizat dari Al-Quran dan juga aspek kemukjizatan dari Al-Quran. Yang jelas kita perlu kuatkan bahwasanya mukjizat itu terbagi menjadi dua. Ada mukjizat hissi dan ada mukjizat maknawi. Mukjizat hissi yang bisa ditangkap panca indera. Apa saja panca indera itu? Mata, telinga, hidung, kulit, apalagi lidah, ya. Jadi mukjizat yang bisa kita rasakan dan itu hanya berbatas waktu. Contohnya mukjizat Nabi Musa tadi, tongkatnya. Yang bisa melihat mukjizat itu hanya yang hidup pada zaman Nabi Musa. Kalaupun ada tongkatnya zaman sekarang, apakah bisa dia dikatakan sebagai mukjizat lagi? Tidak, karena mukjizat itu hanya berlaku pada zaman itu. Sedangkan mukjizat maknawi adalah mukjizat yang tidak bisa dirasakan kecuali hanya dengan akal pikiran. Contoh mukjizat maknawi tadi apa? Al-Quran. Al-Quran itu dia mukjizat maknawi, tidak hanya berlaku pada zaman Nabi Muhammad, tetapi berlaku sepanjang masa. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di situ? Tidak ada. Oke lah, anak-anak sekalian, tadi hasil diskusinya silakan nanti dikirimkan di Google Classroom. Ya, bisa ya? Selanjutnya di akhir materi ini Bapak ingin memberikan evaluasi kepada kita sebagai tanda bahwasanya kita sudah memahami apa yang sudah kita pelajari. Sekarang coba buka Google Classroom-nya. Sudah Bapak upload itu tugas tesnya. Apakah muncul? Silakan sekarang Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tesnya. Silakan. Selesai semuanya? Sudah. Sudah habis dan sudah selesai menjawab tes. Jadi bagaimana jawabannya? Alhamdulillah, Mbak. Ada yang 100? Ada. Siapa yang 100? Dina 100 ya, alhamdulillah. Ada yang di bawah KKM? Ada. Jadi semuanya sudah lulus? Alhamdulillah. Kita ucapkan aplaus untuk kita semua. Jadi berarti semua kita sudah menguasai materi tentang mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah kita kuasai dan insya Allah nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah mengetahui tentang mukjizat, syarat-syarat macam-macam, kemudian kemukjizatan Al-Quran, kemudian perbedaan mukjizat Al-Quran dengan mukjizat lainnya. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kita semua, apakah Ananda sudah memahami materi ini semuanya? Sudah. Kesulitan apa yang Ananda alami? Selanjutnya, bagaimana perasaan kita semua ketika pelajaran sedang berlangsung? Alhamdulillah. Jadi itulah pembahasan kita kali ini. Kemudian Bapak ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya teruslah semangat dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu tidak akan rugi untuk dituntut. Nah,
yang rugi untuk dituntut itu adalah ilmu sihir. Nah, seperti yang kita bahas tadi. Jika pertanyaan? Jika tidak ada, insya Allah minggu depan kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.